Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarja' bidzalika syai'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 28 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama di majlis yang mulia ini
dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidup kita yang hanya sekali di dunia ini senantiasa mendapatkan petunjuknya menuju ke jalan yang lebih lurus dan lebih benar, serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 2 hari ke depan kita akan sama-sama menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Bulan yang memang identik dengan istilah bulan haji. Karena dari kalimatnya sendiri Dzulhijjah yang mempunyai haji. Jadi seolah-olah umat Islam dari seluruh penjuru dunia memang tertuju semua pandangannya yaitu ke orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Padahal sesungguhnya bagi kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, yang sedang atau belum menjadi tamu Allah, di bulan Dzulhijjah ini kita pun bisa meraih segala macam pahala yang melimpah. Bahkan bulan ini, bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriah, atau bulan yang dihitung dengan atau berdasarkan peredaran bulan. Bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan. Sebab Allah akan melipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. Walaupun juga Allah akan melipat gandakan dosa dari setiap kesalahan dan maksiat yang kita perbuat. Tetapi secara umum, bulan ini seolah-olah menjadi puncak ibadah manusia. Bulan yang menjadi pembuktian ibadah kita selama 11 bulan sebelumnya. Oleh karena itu bulan Dzulhijjah ada di bulan yang terakhir, yang ke-12. Karena ini seolah-olah penyerahan kita secara totalitas kepada Allah. Bukti pengabdian dan cinta kita kepada Allah secara totalitas. Sebagaimana orang yang sedang melaksanakan haji, mereka telah tinggalkan semua keluarganya, rumahnya, usahanya, pekerjaannya, harta bendanya, semua mereka tinggalkan. Mereka sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Hidup dan mati mereka akan mereka pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya mereka pun beribadah sama seperti kita. Tapi panggilan Allah ini menyeru seolah-olah kepada mereka. Mampukah mereka membuktikan bahwa mereka lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan yang lainnya? Maka di bulan Dzulhijjah ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam."
Ma min ayamin, tidak ada hari-hari di mana setiap amal soleh yang kita perbuat, yang kita kerjakan, ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Yakni ayyama asyridil hijjah, yang dimaksud hari-hari tersebut adalah hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini puncaknya ibadah kita. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah berfirman juga dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi malam-malam atau hari yang 10. Walaupun kita kenal dalam ajaran agama kita ada 3/10 yang populer, ada 10 akhir Ramadan, di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ada 10 Muharram, ada hari Asyura, itu hari yang istimewa juga, dan yang ketiga ada 10 Dzulhijjah. Dan inilah mayoritas atau jumhurul ulama menafsirkan makna walayalin asyar itu yang paling tepat, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini penafsiran mayoritas ulama bahwa makna layalin asyar itu yang tepat adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Barang para sahabat bertanya kepada Rasul, qalu ya Rasulullah, punten tuan Rasul, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Kita beramal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan jihad fi sabilillah, mana lebih utama ya Rasul? Pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, qala walal jihadu fi sabilillah, sekalipun dengan jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah melawan orang kafir, kita beramal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika amal kita amalan biasa, itu amal itu menjadi utama jika dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Lalu pertanyaannya, amalan apa yang dimaksud di situ? Tentu yang namanya amal soleh. Amal apa saja yang baik, yang bermanfaat, seperti zikir. Maka para ulama menganjurkan, sebagaimana mereka dulu mengamalkan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, mereka memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir. Sebagaimana tentunya orang yang berhaji, yang berumrah, mereka yang di sana sedang sa'i dan tawaf, mereka lebih banyak mengucapkan zikir tadi. Itu. Kemudian banyak tilawah Quran, bersedekah, itu amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian melaksanakan puasa. Tuh. Ya, karena hadisnya secara umum memang Nabi bersabda, puasalah kamu, sumu fi syahril hurum, berpuasalah kamu di bulan hurum. Nah, Dzulhijjah ini adalah puncaknya bulan hurum. Karena apa? Umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang bersatu di dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah.
Terlebih nanti di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu mereka bersatu berada di Mekah. Antara Arafah, Mina, Muzdalifah dan Mina itu tempat perkumpulan mereka semua. Jadi satu dari seluruh penjuru dunia di situ. Ya. Itu puncaknya hari-hari utama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala ayyubada fiha." Tidak ada hari-hari di mana Allah lebih mencintai atau paling dicintai oleh Allah untuk beribadah kita di dalamnya selain di bulan-bulan atau di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sebab kata Nabi, yu'dalu saumi kulli yaumin minha, puasa satu hari di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sama dengan puasa setahun. Wa qiyamul lailatin minha, dan bangun malamnya di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dikatakan utamanya kita beramal di situ. Lalu amal apa memang yang harus kita kerjakan kalau bukan seperti itu yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW betul-betul banyak beramal baik ketika Rasul dulu pernah melaksanakan haji, atau yang lebih banyak Rasul ketika tidak melaksanakan haji. Karena Rasul melaksanakan haji cuma 1 kali. Ya. Umroh 4 kali, yang 1 kalinya ya termasuk ketika sedang melaksanakan haji itu. Sekaligus juga haji wada bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada peristiwa apa yang terjadi di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah tersebut yang bisa memotivasi agar kita banyak beramal? Sebab tadi sudah jelas dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih bahwa amal yang kita kerjakan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih baik bahkan dari jihad fisabilillah. Kata Rasul, al-yaumul ladzi, hari pertama tanggal 1 Dzulhijjah, yang insya Allah akan jatuh nanti pada hari Sabtu. Ya, walaupun akan menunggu sidang isbat untuk penetapan wukuf dan Dzulhijjah itu tetap ya, mungkin pelaksanaannya besok itu ya adalah untuk melihat bulan. Karena di Kementerian Agama kita 2 kali, ketika hendak awal puasa Ramadan dan ketika awal Dzulhijjah. Ya, isbat itu mengadakan, walaupun tidak seramai seperti ketika sidang isbatnya menentuan awal Ramadan dan Syawal. Ya, tapi ini juga sangat penting. Ya. Terlepas itu nanti adanya perbedaan wukuf dan sebagainya, yang jelas memang ya kita khususnya Kementerian Agama harus mengumumkan tanggal berapanya. Namun yang jelas untuk tahun ini insya Allah serempak, karena hisabnya itu jatuh sampai tanggal 30 Dzulqa'dahnya. Itu artinya di tanggal 29-nya belum kelihatan sama sekali atau belum wujud hilalnya bulan. Maka ikmal. Adapun menurut hisab ru'yahnya jelas, berarti kalau sudah hisab itu tanggal 30, apalagi derajatnya sudah tinggi, maka akan jatuh memang sama. Jadi tanggal 1-nya itu jatuh pada hari Sabtu. Ya.
Itu berarti hisab, menurut metode hisab malam ini malam 28, ru'yah mungkin masih 27. Ya. Jadi malam Jumat itu malam 29 bagi ru'yah, sedangkan bagi hisab itu malam yang ke-30. Jadi malam Sabtunya itu jatuh tanggal 1. Otomatis Idul Adha jatuh semua tepat di hari Seninnya. Ya, kompak semua, enggak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin berselisih, ya, selisih antara pemerintah dengan Muhammadiyah atau metode ru'yah dengan hisab. Tahun kemarin itu Idul Adha. Saya ingat tahun kemarin itu berbeda. Tahun ini alhamdulillah sama. Tuh. Kata Rasul, tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu tepat dengan hari di mana Allah dulu menerima taubatnya dan mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berada di surga bersama istrinya, Allah perintahkan untuk makan semua yang ada di surga secara bebas. Tapi Allah hanya minta kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan dekati pohon ini. Pohon itu iblis namanya dengan pohon khuldi. Ya. Karena rayuan iblis, bujukan iblis, Nabi Adam bukan hanya mendekati pohon itu, tapi Nabi Adam malah sampai memakan buah dari pohon itu yang disebut dengan khuldi. Akhirnya Nabi Adam diusir, dibuang dari surga ke India, istrinya Siti Hawa di Jeddah, dan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Nabi Adam dari India jalan kaki tak henti-hentinya dalam keadaan telanjang bulat. Berhenti menyesali, apa tak henti-hentinya menyesali atas perbuatannya dulu melanggar perintah Allah. Seraya membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Jika kau tidak mengampuni saya, mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk dalam orang-orang yang rugi. Ya, itu. Berapa tahun Nabi Adam jalan kaki sambil mengucapkan kalimat tersebut. Dan Nabi Adam taubatnya baru diterima ketika sudah berada di kota Mekah. Artinya inilah keuntungan kita, keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika berbuat maksiat di dalam surga memakai baju, lalu dibuang, dikeluarkan dari surga di India dalam keadaan telanjang bulat. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad, ketika kita berbuat dosa maksiat dalam keadaan telanjang, ketika kita bertaubat, kita dipakein baju di surga. Yang keduanya, Nabi Adam taubat dari India nggak terima oleh Allah, baru ketika sudah sampai di Mekah diterima taubatnya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad ini, dimanapun kita taubat, di tanah manapun kita taubat, Allah ampuni dosa, Allah terima taubat kita. Ini keuntungannya kita umatnya Nabi Muhammad. Coba itu umatnya Nabi, ya, Nabi Adam seperti itu. Baru diterima taubatnya di Arafah. Tepatnya di Jabal Rahmah itu. Di padang Arafah ada Tugu Jabal Rahmah itu dulu tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka kata Nabi, man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa di hari itu tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah ampuni semua dosanya. Ghafarallahu kulla dzambin, Allah ampuni semua dosanya. Tanggal keduanya, ya, tanggal 2-nya itu hari di mana Allah dulu mengijabah
doanya Nabi Yunus alaihi salam, fa akhrajahu min batnil huti, lalu kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu. Ini itu terjadi pada tanggal 2 Dzulhijjah. Maka siapa yang puasa, kata Nabi, di tanggal 2 Dzulhijjah, berarti hari Ahadnya, kana kaman abadallaha sanatan, maka seolah-olah pahalanya seperti seorang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Lam ya'sillaha fi ibadati tarfata ainin, dan tidak disertai dalam ibadahnya itu maksiat walaupun sekejap mata. Tuh. Nabi Yunus ketika dikejar-kejar oleh umatnya yang kafir, tersesat di jalan buntu di atas bukit, tidak jalan lain karena di bawahnya ada laut. Ketika semakin dekat umatnya hendak membunuh Nabi Yunus loncat dari atas gunung ke laut, dan tiba-tiba mulut ikan hiu yang besar sudah menganga lebar. Maka masuk Nabi Yunus dalam perut ikan hiu tersebut. Berapa tahun di dalamnya itu. Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu itu tak hentinya membaca doa. Doa ini doa yang maksur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sekaligus juga para ulama-ulama soleh dulu mengamalkan wirid tanggal 2 Dzulhijjah dengan kalimat ini. Kalau tanggal 1 perbanyak baca Rabbana dzolamna, tanggal 2-nya perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, maha suci Tuhan. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku ini orang-orang yang zalim, orang yang banyak dosa. Ini amalan. Tanggal 3-nya hari di mana tanggal 3 Dzulhijjah otomatis hari Senin, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dulu mengijabah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Sama Nabi Zakaria pun ketika dikejar-kejar oleh umatnya yang ingkar, hendak dibunuh, sama semua nabi itu rata-rata dikejar oleh umatnya yang ingkar mau dibunuh karena enggak terima. Dianggapnya mengacak-acak agama nenek moyang mereka. Tidak mau mengikuti risalah yang oleh para nabi untuk menyembah Allah, agama tauhid. Nabi Zakaria bersembunyi dalam sebuah pohon. Di dalam pohon itu Nabi Zakaria berdoa. Ini juga sama dalam Al-Quran juga ada. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Kaulah sebaik-baik pelindung. Ya. Cuma naas Nabi Zakaria ketahuan ada di pohon tersebut. Ya, akhirnya digergaji pohonnya, Nabi Zakaria mati. 2 nabi yang tewas di tangan umatnya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Maka siapa yang puasa tanggal 3 Dzulhijjah, kata Nabi, maka istajaballahu kulla du'ahu, Allah akan mengijabah semua doa-doa kita. Tapi tanggal 3 ini bukan berarti ada istilah orang dulu mengatakan puasa Zakaria, puasa bisu, ya, karena bersembunyi di pohon tadi itu jangan bersuara. Dalam surat Al Imran juga ada kisah Nabi Zakaria, artinya ketika Nabi Zakaria meminta agar diberikan keturunan, sementara dirinya umurnya sudah 121 tahun, istrinya 97 tahun, dan divonis istrinya itu mandul. Ya, falamma da'a Zakaria al-mihraba. Ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrab, senangnya Nabi Zakaria itu di masjid di mihrab. Mihrab itu ya
tempat ini pengimaman dan sekitarnya ini, kiri kanannya. Yang dekat itu namanya mihrab. Tempat mustajabah. Kata Allah, aku akan kabulkan doamu tapi syaratnya kamu harus puasa bisu. Ya. Puasa bisu itu bukan berarti Nabi kan nggak boleh ngomong, artinya bisu tidak berbicara yang jelek, tidak bohong, tidak ngomongin orang. Itu maksudnya bisu tuh. Bisu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Bukan puasa bisu nggak ngomong. Ada ibu-ibu puasa bisu, suaminya suruh bikin kopi meneng, megegeg. Ya. Lah nggak tahu suaminya ini kalau isinya puasa bisu, suruh ustadznya puasa bisu. Harus cuma ditulisin di keningnya itu bisu gitu sekalian. Ya, ini memang enggak salah paham ke suami enggak bilang. Ya. Nah, ini. Jadi bukan berarti puasa bisu itu nggak ngomong. Ya diem baik, artinya hati-hati tidak ngomong yang jelek-jelek. Kalau yang benar mah tuh ngomong terus. Kalau suaminya manggil mah, ya tetap itu wajib itu. Tuh. Hari keempatnya, hari lahirnya Nabi Isa. Ya, maka siapa yang puasa tanggal 4 Dzulhijjah, nafallahu anhul ba'sa wal faqr, Allah akan hilangkan segala kesulitan hidup dan kefakirannya. Tuh. Nabi Isa ini Nabi yang sangat fakir. Wiridan tanggal 4 ini sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 141, ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami dari langit, ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, yang akan menjadi hari raya kebahagiaan buat kami sekarang umat kami dan yang akan datang. Ya Allah, berikan kami rizki, kaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ya, itu tanggal 5-nya hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang puasa tanggal 5 Dzulhijjah, maka Allah bebaskan dari penyakit nifak dan bebas dari siksa kubur. Tanggal 6-nya amalan tanggal 5, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, itu namanya doa Nabi Musa juga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu tanggal 5 banyak ulama dulu wiridnya baca tadi dari tanggal 1 tadi. Tanggal 6-nya hari di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan untuk para nabinya. Siapa yang puasa tanggal 6-nya bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang, selamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 7-nya hari di mana Allah dulu mengunci semua pintu-pintu neraka jahanam. Maka siapa yang puasa tanggal 7 Dzulhijjah, Allah akan mengunci 30 pintu kesulitannya dan membuka 30 pintu kemudahannya. Tanggal 8-nya inilah hari yang dinamakan dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah ada punya makna. Tarwiyah pertama artinya ya tarawah. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas dalam hadis, ya, bahwa pada malam Tarwiyah itu Nabi Ibrahim tidur bermimpi disuruh menyembelih putranya Ismail. Maka ya tarawwa Ibrahim, Nabi Ibrahim bingung. Berpikir, ayatafakar, ya tartatnya berpikir apakah ini perintah dari Allah atau dari setan. Sebab kata orang-orang mah mimpi mah apa? Bisikan setan. Tuh, maka dinamakanlah tarwiyah. Kata Nabi, man shoma yauma tarwiyah, siapa yang puasa hari tarwiyah, Allah akan berikan pahala yang tidak seorang pun tahu besarnya pahala itu kecuali Allah. Makna yang kedua, tarwiyah itu adalah di mana dulu Nabi ketika berhaji, Nabi pada malam 8 itu bermalamnya di Mina. Untuk apa Nabi ya tarawah, mengumpulkan bekal sangu untuk dibawa ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, karena di Arafah itu kering tandus dulu. Ya.
Nggak ada pohonan, sekarang aja udah dipohonin, tanamin pohonan dari bibitnya katanya dari Indonesia. Tuh. Lah kalau orang Indonesia insya Allah yang haji walaupun di Arafah insya Allah mau bikin indomie, teh manis, kopi susu udah disiapin. Gampang, tapi jangan bolak-balik lagi wukuf bolak-balik ngopi indomie baik. Disuruh wukuf tuh banyak dikir tuh, ya siapin. Itu makna tarwiyah. Tuh. Malam tanggal 9-nya Nabi bermimpi dengan mimpi yang sama. Artinya Nabi yakin akhirnya bahwa ini benar-benar perintah Allah. Namanya lah di situ hari Arafah itu artinya tahu betul yakin bahwa ini benar-benar perintah Allah. Ya, maka kata Nabi dalam hadis man shoma yauma Arafah, siapa yang puasa hari Arafah, kana yukaffiru sanatal madiyata wal muqbilata, maka dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang semua diampuni oleh Allah. Hari Tarwiyah itu hari yang luar biasa. Tidak ada doa atau sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Tuh. Ya, maka hari Arafah ini kita harus melaksanakan puasa sayang. Kalau yang haji kan nggak boleh puasa. Tapi kalau kita yang di sini usahakan melaksanakan puasa hari Arafah. Tuh. Tanggal 10-nya kita tidak puasa, tapi kita melaksanakan pembuktian dari mimpi Nabi itu untuk melaksanakan kurban. Kata Nabi, mangqarraba kurbanan, di tanggal 10 itu siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor hewan kurban, maka tetesan darah pertama mengalir itu akan mengampuni dosanya dan dosa seluruh keluarganya. Itu amalan-amalan yang dimaksud, amal yang istimewa bagi kita yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan tiba. Kita sambut ke tangannya, kita buktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada yang lainnya. Dan cinta itu dibuktikan harus dengan pengorbanan. Untung Allah tidak menyuruh menyembelih anak kepada kita, tapi Allah hanya menyembelih seekor hewan kurban domba sebagai bukti sekali lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan predikat seperti Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin penyampaian materi yang dapat disampaikan pada malam ini. Sambil nunggu waktu Isya, jika ada tambahan atau pertanyaan silakan. Baik, Bapak-bapak jamaah at-taqwa yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari kita persiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah semampu kita, apa yang kita mampu. Belum mampu kurban karena memang rezekinya nggak dapat tahun ini, kita amal yang lain tadi, puasa, bangun malam, banyak zikir dan sebagainya. Tapi ketika kita berusaha, walaupun kita memang sulit, usahakan bisa melaksanakan kurban, karena itu bentuk pengabdian kita sesungguhnya pada Allah, dan kurban itu mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kesabaran kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah. Ya, apalagi mereka yang berhaji, kita pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.